sebagai sifat ma'ani. Yang pertama adalah sifat kalam, kemudian yang kedua sifat as-sam'u, dan yang ketiga adalah sifat basar. Atau yang pertama sifat hayah, sifat kalam, sifat as-sam'u, kemudian sifat basar. Ada 4 sifat yang disebutkan dalam nazam ini. Hadirin rahimakumullah. Dan sifat yang disebutkan dalam nazam ini adalah sifat yang keempat dari sifat ma'ani yang kita telah sebutkan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sifat hayah atau sifat hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifatan dengan sifat hayah atau hidup yang azaliyah abadiyah. Tidak seperti hayatuna, tidak seperti hidupnya kita. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita hadir dalam majelis ini semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amal soleh kecuali apabila dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada pagi hari ini pada nazam yang ke-29. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, hayatuhu kadzal kalamu sam'u thumma al-basar badhi'atan as-sam'u. Hayatuhu, hayai Allah. Kadza iku kaya mengkene hayatuhu al-kalamu utawi sifat kalam. As-sam'u tur sifat sama. Thummal basar nuli sifat basar. Badhi atana, badhi eng iki sifat atana, maka teka eng kita apa as-sam'u dalil sam'i naqli Al-Quran lan hadis. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam nazam ini disebutkan 3 sifat yang seluruhnya adalah tergolong sebagai sifat ma'ani. Yang pertama adalah sifat kalam, kemudian yang kedua sifat as-sam'u, dan yang ketiga adalah sifat basar. Atau yang pertama sifat hayah, sifat kalam, sifat as-sam'u, kemudian sifat basar. Ada 4 sifat yang disebutkan dalam nazam ini. Hadirin rahimakumullah. Dan sifat yang disebutkan dalam nazam ini adalah sifat yang keempat dari sifat ma'ani yang kita telah sebutkan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sifat hayah atau sifat hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifatan dengan sifat hayah atau hidup yang azaliyah abadiyah. Tidak seperti hayatuna, tidak seperti hidupnya kita, tidak seperti hidupnya makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala hidupnya azaliyun abadiyun, sebagaimana seluruh sifat-sifat Allah seluruhnya azaliyatun abadiyatun. Sifat hayah juga demikian, azaliyatun abadiyatun, tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan. Beda dengan hayahnya kita, hidupnya kita. Kalau hidup kita hadisah, hidup kita adalah hidup yang baharu, hidup yang berpermulaan. Karenanya hidup kita juga akan berpenghabisan. Karena dia berpermulaan, maka akan berpenghabisan. Sedangkan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia
hidup yang azaliyah, tidak berpermulaan, maka dia juga abadiyah, tidak berpenghabisan. Hidup kita memerlukan alat-alat untuk bisa hidup, maka harus ada piranti-piranti atau alat-alat untuk kita bisa hidup. Tanpa alat-alat itu, maka kita tidak akan bisa hidup. Di antaranya kita untuk hidup membutuhkan kepada ruh. Membutuhkan kepada ruh. Jika hanya sekedar jasad, tidak ada ruhnya, maka akan mati. Seperti seseorang yang sudah meninggal dunia, ruhnya telah meninggalkan jasadnya. Dia ada jasadnya, masih utuh, ada matanya, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, utuh seperti manusia biasa. Tetapi ruhnya tidak ada dalam jasadnya, maka dia mati, bukan hidup. Dia disebut orang mati, mayyit, bukan orang yang hidup. Karena untuk hidup kita semuanya membutuhkan kepada ruh. Untuk hidup kita semuanya membutuhkan kepada apa? Kepada darah, kepada daging, kepada tulang, kepada alat-alat itu dan lain-lain. Nah, tanpa itu semuanya kita juga tidak akan bisa hidup. Kalau seseorang itu misalnya darahnya nggak ada, maka dia akan mati, tidak akan bisa hidup. Atau darahnya ketinggian, dia akan bisa mati. Darahnya kerendahan, dia juga bisa akan mati. Atau darahnya misalnya beku, maka nggak bisa berjalan di seluruh badannya, maka seseorang akan mati. Atau darahnya misalnya keracunan, darahnya kena virus, kena virus tertentu, maka seseorang juga akan mati. Harus darahnya normal untuk seseorang dikatakan dia bisa hidup. Artinya seseorang untuk hidup dia membutuhkan kepada darah. Manusia untuk hidup dia membutuhkan kepada daging. Harus ada dagingnya untuk dia bisa bertahan hidup. Kalau misalnya nggak ada, tinggal tulang saja, maka seseorang akan mati. Seseorang kalau sudah nggak mau makan, ya bahaya. Kalau sudah nggak mau makan, dia sudah bahaya. Sehari nggak masalah, 2 hari, makanya segera kalau di dokter segera dipasang infus. Kenapa? Ini kalau sempat nanti dia nggak makan akan kurus, kemudian habis dan tinggal tulang, maka akan mati dia. Karena seseorang untuk hidup dia memerlukan daging. Untuk hidup seseorang juga membutuhkan kepada tulang. Jika sekedar daging saja nggak ada tulang, tulangnya keropos, tulangnya misalnya rusak, atau tulangnya kena penyakit, kena virus, maka seseorang akan mati juga. Itu hidupnya siapa? Hidupnya makhluk, hidupnya manusia, membutuhkan kepada alat-alat itu. Dan alat-alat itu bisa rusak. Alat-alat itu namanya juga alat, maka dia bisa rusak. Ketika seseorang masih bayi, maka semuanya masih normal. Meskipun tidak selalu, terkadang masih bayi sudah rusak juga. Karena memang makhluk, dia adalah sesuatu yang hadis, maka dia akan rusak. Tetapi secara umum, kalau kita melihat kepada misalnya kalian beli sepeda motor, masih baru, itu semuanya masih serba bagus. Fisiknya masih bagus, mesinnya masih bagus, rantainya masih bagus, pokoknya semuanya serba bagus. Ketika manusia masih kecil, jantungnya masih bagus, paru-parunya masih bagus, fisiknya, darahnya masih bagus. Tetapi lama dipakai, sudah 20 tahun dipakai, sudah mulai ada yang rusak. 30 tahun sudah mulai banyak yang rusak. 40, 50, 60, udah 60 ini udah banyak sekali yang bermasalah. Matanya sudah nggak begitu bisa melihat. Kemudian jantungnya sudah bermasalah. Kemudian paru-parunya sudah agak rusak dan seterusnya.
yang itu ujungnya adalah kematian. Nah, ketika alat-alat itu sudah rusak, maka ujungnya adalah kematian. Ruh dicabut oleh malaikat Azrail, maka seseorang akan binasa, seseorang akan mati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hidupnya makhluk, itu hidupnya manusia. Berbeda halnya dengan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Allah hayyun, Allah hidup. Tetapi hidupnya Allah tidak membutuhkan kepada ruh. Ruh adalah makhluk. Ruh adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakannya dan Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Sehingga Allah hidup tanpa membutuhkan kepada ruh. Sehingga nggak ada istilah ada di dalamnya ruh atau di keluarnya ruh. Enggak. Allah Subhanahu wa ta'ala hidup tanpa ruh, sehingga hidupnya Allah itu abadi selamanya. Hidupnya Allah tidak membutuhkan kepada alat-alat seperti jantung, tidak membutuhkan kepada paru-paru, tidak membutuhkan kepada darah, tidak membutuhkan kepada daging, tulang, sumsum, dan seterusnya. Sehingga hidupnya Allah juga tidak akan rusak. Hidupnya Allah akan selamanya abadi, tidak akan berpenghabisan. Itulah perbedaan antara hidupnya makhluk, hidupnya manusia, dan juga hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hayyun la yamut. Allah itu zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Berbeda dengan kita hidup, tetapi kita akan mati. Setiap kita yang ada di sini, maupun yang ada di sana, maupun yang ada di mana-mana, itu akan mati satu persatu. Bahkan terkadang sebagian orang mati ketika dia masih muda. Ada yang mati ketika dia masih bayi. Ada sebagian orang yang mati ketika dia masih anak-anak sedang lucu-lucunya. Ada sebagian orang yang mati ketika dia masih sebagai seorang pemuda, remaja, santri, pelajar. Ada yang mati ketika dia sudah dewasa. Ada yang mati sebelum dia menikah. Ada yang sudah mati setelah dia menikah. Ada yang mati ketika dia sudah umur 40 lebih. Ada yang sebelumnya. Ada yang mati dia sudah tua renta. Ada yang sudah tua nggak mati-mati. Tetapi pada akhirnya dia juga akan mati. Sampai umur 100 tetap hidup saja. Padahal sudah nggak ada gunanya hidup di dunia ini, seakan-akan ya. Seakan-akan dia sudah mau apa-apa sudah nggak bisa. Mau ke sawah nggak bisa. Mau kerja sudah nggak bisa. Mau apa-apa nggak bisa. Cuman bisa tidur saja, terlentang, menunggu kematian. Tetapi nggak mati-mati, tapi akhirnya juga mati juga. Kenapa? Karena dia makhluk. Dia hidupnya berpermulaan, hidupnya tergantung kepada ruh, hidupnya tergantung kepada alat-alat, sehingga itu semuanya bisa rusak, ruh bisa meninggalkan jasadnya ketika sudah dicabut oleh malakul maut, yaitu Azrail, maka semuanya akan berakhir dengan kematian. Setiap kita satu persatu juga akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya, setiap orang yang bernyawa, semuanya akan merasakan kematian. Tidak peduli siapa. Apakah dia seorang pejabat, dia akan mati. Apakah dia seorang rakyat biasa, dia akan mati. Apakah dia orang miskin, akan mati. Orang kaya akan mati. Sekaya apapun dia, sebanyak apapun uang yang dimilikinya, sebanyak apapun kekayaan yang dimilikinya, dia akan mati juga. Orang yang bodoh akan mati. Orang yang alim, dia juga akan mati. Semuanya akan mengalami kematian. Maka beruntunglah seseorang yang mati dalam keadaan beragama Islam. Beruntung orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mukmin, muslim, dalam keadaan sempurnanya iman. Dia akan beruntung. Siapapun dia akan mendapatkan keuntungan karena dia akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat yang abadi. Dunia tidak akan abadi.
dunia akan sebentar saja. Sebentar saja, beberapa tahun saja kita hidup di dunia ini dan akhirnya kita akan meninggalkannya dan kita akan hidup yang abadi di akhirat kelak. Allah mengabadikan kehidupan manusia di akhirat kelak. Ada kalanya di dalam surga, diabadikan di dalam surga dengan nikmat-nikmat surga, dan ada kalanya diabadikan di dalam neraka dengan azab yang sangat berat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala hidup tidak seperti hidupnya kita makhluk. Kemudian dalil atau bukti secara akal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifatan dengan hidup. Buktinya apa? Ya, buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelumnya sudah terbukti secara aklan bahwa dia itu bersifatan dengan sifat ilmu, dia itu bersifatan dengan sifat qudrah, dia bersifatan dengan sifat iradah. Itu sudah kita buktikan secara akal. Maka pastilah dia adalah zat yang hidup. Karena jika dia tidak hidup, maka tidak bersifatan dengan sifat-sifat itu. Jika dia tidak hidup, maka tidak akan bersifatan dengan qudrah. Jika dia tidak hidup, maka dia tidak akan bersifatan dengan sifat ilmu. Jika dia tidak hidup, maka dia tidak akan bersifatan dengan iradah. Padahal sudah terbukti aklan wa naqlan bahwa dia bersifatan dengan sifat qudrah, iradah, ilmu seperti yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan yang sebelumnya. Berarti terbukti pula bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifatan dengan sifat hayah. Kenapa? Karena yang bersifatan dengan qudrah adalah yang hidup. Apakah orang mati memiliki qudrah? Kekuasaan? Tidak. Kalau ada orang mati, kamu lihat ada orang mati, sama sekali dia nggak memiliki sifat qudrah, lemah. Untuk berjalan aja dia nggak bisa, menggerakkan tangannya dia nggak bisa. Untuk mandi saja harus dimandikan. Untuk pergi ke kuburan harus dibawa, harus digotong oleh orang yang hidup. Kenapa? Nggak memiliki qudrah. Dia nggak memiliki iradah, juga nggak memiliki kehendak, pengen itu, dan sebagainya. Saya berencana dimakamkan di sana. Ya tergantung yang hidup, dia nggak memiliki kehendak untuk ke sana ataupun ke sini. Nggak memiliki iradah, nggak memiliki sifat ilmu. Kalau sudah mati, maka tidak memiliki sifat ilmu. Nah, padahal sebelumnya kita sudah membuktikan aklan wa naqlan bahwasanya Allah itu alim, Allah itu qadir, Allah itu murid. Maka dengan demikian pastilah Allah itu juga hayyun, Allah itu maha hidup, karena hanya yang hidup yang bersifatan dengan sifat ilmu, sifat irada, sifat qudrah, sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Bahkan juga sifat sama, sifat basar, itu semuanya juga ada jika bersifatan dengan sifat hayah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian juga secara akal, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bersifatan dengan sifat hayah, maka dia akan bersifatan dengan sifat kebalikannya. Apa? Yaitu mati. Kalau mati, maka alam semesta ini nggak akan ada. Kalau Allah itu nggak hidup, alam ini nggak akan ada. Alam ini akan hancur. Tapi nyatanya alam semesta ini ada. Karena kalau nggak ada yang menciptakannya, maka alam ini nggak akan ada. Karena alam ini ada, dia pasti ada yang mengadakannya. Alam ini teratur, pasti ada yang mengaturnya. Nah, dan yang mengaturnya itu pasti hidup. Kalau mati, ya nggak bisa mengatur. Kalau nggak bisa mengatur, maka nggak akan teratur.
dan nggak akan ada. Tapi nyatanya kita melihat fakta, kita menyaksikan dengan indera kita bahwa alam semesta ini ada. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya itu hidup, zat yang maha hidup. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukti secara akal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu hidup. Kemudian secara nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis adalah diantaranya dalam surat Al-Baqarah yang kita hafal dalam ayatul kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di sini ada lafaz apa? Al-hayyu, al-hayyu. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Al-hayyu artinya al-mausufu bil hayatil azaliyatil abadiyah. Allah la ilaha illa huwa, tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Dia, yaitu Allah al-hayyu, zat yang bersifatan dengan sifat hayah, zat yang bersifatan dengan sifat hidup, yang tentu hidupnya tidak seperti hidupnya makhluk, hidup yang azaliyah abadiyah, tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Hadirin rahimakumullah, sedangkan hadis ini masuk dalam hadis tentang al-asma al-husna. Dalam hadis tentang al-asmaul husna yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahidan, mi'atan illa wahidan. Kemudian Rasulullah menyebutkan nama-nama Allah. Beliau mengatakan di antara nama-nama Allah adalah Al-Hayyu, artinya yang bersifatan dengan sifat hayah. Maka dengan demikian telah terbukti aklan wa naqlan, telah terbukti secara akal dan juga secara nakli dari Al-Quran dan hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifatan dengan sifat hayah. Dan telah mujma' alaih juga, telah disepakati oleh seluruh umat Islam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifatan dengan sifat hayah, dengan sifat hidup. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kadzal kalam, sifat yang berikutnya dari sifat ma'ani adalah sifat kalam. Sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya, kalam Allah juga azaliyun abadiyun. Kita telah katakan sebelumnya, sifatullah kulluha azaliyatun abadiyatun. Sifat-sifat Allah itu seluruhnya adalah sifat yang azaliyah abadiyah. Ilmu Allah azali abadi, iradah Allah azaliyah abadiyah, Qudrah Allah azaliyah abadiyah, sam'ullah azaliyun abadiyun, basarullah azaliyun abadiyun, hayatullah azaliyatun abadiyatun, kalamullah azaliyun abadiyun. Kalam Allah azaliyun abadiyun, tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Laisa kakalamina, tidak seperti kalam kita. Tidak seperti kalam makhluk. Kalau kalam kita, kalamnya makhluk, maka dia apa? Dia berpermulaan dan berpenghabisan. Sebelum jam 5 tadi, saya nggak berbicara. Kemudian setelah itu berbicara. Di tengah berbicara, saya diam. Kemudian ngomong lagi, diam lagi, ngomong lagi. Itu namanya apa? Hadisah, hadis, kalam yang hadis. Kalam yang hadis seperti itu, berpermulaan, berpenghabisan, terputus-putus, berubah-ubah, kadang suaranya keras, kadang suaranya pelan, lirih,
kadang pakai bahasa Indonesia, kadang muncul bahasa yang lainnya dan seterusnya. Itu namanya apa? Kalam yang hadis, kalam yang hadis, kalam yang baharu, yang berpermulaan. Sementara kalamullah, kalam Allah itu adalah kalam yang azaliyun abadiyun, tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Karena kalam Allah itu tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan, maka kalamullah itu bukan berupa bahasa dan juga bukan berupa huruf dan juga bukan berupa suara. Kenapa? Karena bahasa itu hadis. Bahasa itu adalah hadisah. Karena huruf itu hadisah. Karena saut, suara itu hadis. Sementara kalamullah itu azaliyun abadiyun. Kalam makhluk tadi dikatakan berupa bahasa. Bahasa itu hadis. Bahasa itu makhluk. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang berbicara dengan menggunakan bahasa, pasti berpermulaan. Pasti berpenghabisan. Saya sekarang berbicara dengan bahasa Indonesia, ada permulaannya dan juga ada penghabisannya. Seseorang berbicara dengan bahasa Arab, orang Arab berbicara dengan bahasa Arab, ada permulaannya, ada penghabisannya. Orang Inggris sana, orang Eropa berbicara dengan pakai bahasa Inggris, maka dia berpermulaan dan juga berpenghabisan. Orang Jawa bicara dengan bahasa Jawa, berpermulaan dan berpenghabisan. Orang Melayu, dia berbicara dengan bahasa Melayu, ada permulaannya dan juga ada penghabisannya. Orang Sunda, dia berbicara dengan bahasa Sunda, berpermulaan dan berpenghabisan. Bahasa itu makhluk, hadis, berpermulaan dan berpenghabisan. Sementara kalamullah azaliyun, sebagaimana sifat-sifat yang lain azaliyatun, kalam Allah juga azali, tidak berpermulaan. Karena itulah maka kalam Allah bukan berupa bahasa. Kalam Allah bukan bahasa Arab. Kalamullah bukan bahasa Suryaniyah. Kalam Allah bukan bahasa Ibraniyah. Kalam Allah bukan bahasa Indonesia. Kalam Allah bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa-bahasa yang lainnya. Sama sekali kalam Allah bukan berupa bahasa. Kenapa? Karena bahasa itu hadis. Bahasa itu berpermulaan dan berpenghabisan. Sementara kalamullah itu azaliyun. Kemudian kalamullah itu bukan berupa huruf. Bukan berupa huruf-huruf. Bukan berupa huruf hijaiyah, abata saja. Bukan berupa huruf latiniyah, abjadiyah, A, B, C, D, E. Bukan berupa huruf Jawa, hono, coroko, doto, sowolo. Bukan berupa huruf, apa lagi? Huruf Cina, nggak tahu saya. Atau huruf Jepang, atau tidak. Itu kan ada huruf-huruf, bentuknya macam-macam. Kalau huruf Jawa seperti itu, kayak begini misalnya. Ada huruf Arab, huruf namanya huruf hijaiyah, begitu bentuknya. Ada huruf Latin, begitu bentuknya. Huruf kalamullah bukan berupa huruf. Kenapa? Karena huruf itu berpermulaan dan berpenghabisan. Kita lihat dia berupa huruf Latin. Ada awalnya awalnya K, kemudian akhirnya N. Ini namanya berpermulaan dan berpenghabisan. Kemudian huruf Arab, di sini ada huruf Arab. Dimulai dari qaf, kemudian diakhiri dengan ya. Ini berpermulaan dan berpenghabisan berupa huruf. Kalau berupa huruf Jawa juga berpermulaan juga berpenghabisan. Huruf Cina, India kayak begitu juga berpermulaan dan berpenghabisan. Sementara kalamullah
azaliyun, abadiyun, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan. Maka kalam Allah bukan huruf Arab, bukan huruf hijaiyah, bukan huruf abjadiyah, bukan huruf latiniyah, bukan huruf jawiyah dan seterusnya. Sama sekali bukan berupa huruf. Kemudian kalamullah itu bukan berupa suara, bukan berupa suara. Seperti halnya kalamnya makhluk, kalamnya manusia. Kalamnya manusia berupa suara. Suara berupa lafaz yang terdiri dari huruf hijaiyah, terdiri dari huruf latiniyah, terdiri dari huruf jawiyah dan sebagainya. Itu kalamnya makhluk. Kalam Allah itu bukan suara. Karena suara, kalam yang berupa suara itu hadis. Dia berpermulaan dan juga dia berpenghabisan. Maka ahlus sunnati wal jamaah itu meyakini bahwa kalamullah itu bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, dan juga bukan berupa suara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan Al-Quran yang kita baca? Bukankah itu kalamullah? Al-Quran yang kita baca berpermulaan dan juga berpenghabisan. Awalnya Al-Quran itu huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam suratul Fatihah diawali dengan ba. Kemudian akhirnya Al-Quran yang kita baca itu berupa apa? Sin. Ya kan? Minal jinnati wan nas. Terakhir udah. Nggak ada akhirnya lagi. Nggak ada belakangnya lagi. Diawali dengan ba, diakhiri dengan sin, karena dia berupa bahasa Arab, dia berupa huruf-huruf hijaiyah. Jika dibaca berupa suara. Nah. Bukankah itu juga kalamullah? Jawabannya iya, itu kalamullah. Tetapi dia bukan sifat kalam Allah yang kita sedang bahas. Dia bukan sifat kalam Allah. Dia bukan sifatul zat. Dia disebut kalamullah. Kita menyebutnya kalamullah. Tetapi dia bukan sifat kalam Allah. Karena para ulama menyebut kalamullah dengan dua penyebutan. Ketika kita mengatakan kalamullah, ketika kita menyebut Al-Quran, maka lahu itlaqani, memiliki dua penyebutan, dua makna. Ketika kita mengatakan kalamullah atau Al-Quran, maka memiliki dua pengertian, dua makna, dua penyebutan. Yang pertama, kalamullah yang dimaksud adalah al-kalam al-dzati. Al-azali, al-abadi. Yang dimaksud adalah kalam zati, sifat kalam atau kalam yang merupakan sifat zat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Ketika kita menyebut kalamullah, Al-Quran, maka yang dimaksud adalah sifat kalam Allah. Atau al-kalam al-zati. Sifat kalam yang merupakan sifat zat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika yang dimaksud itu adalah sifat zat bagi Allah, maka kalam Allah itu bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Paham? Tetapi jika yang dimaksud yang kedua, yaitu al-lafzul munazzal, lafaz yang diturunkan. Al-lafzul munazzal, lafaz yang diturunkan kepada sebagian para nabinya, yang dia berupa bahasa. Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Taurat menggunakan bahasa Ibraniyah. Injil menggunakan bahasa Suryaniyah.
dia berupa huruf-huruf, dia berupa suara. Nah, berarti dia adalah berupa lafaz yang diturunkan kepada sebagian para nabi. Maka itu juga disebut kalamullah. Itu juga disebut sebagai kalamullah. Kenapa disebut kalamullah? Padahal dia bukan sifat kalam Allah. Pertanyaannya apa? Kenapa Al-Quran, Taurat yang asliyah, Zabur yang asli, Injil yang asli disebut kalamullah? Kenapa kita tambahi asli? Karena yang ada sekarang nggak asli lagi. Taurat yang ada sekarang nggak asli lagi. Injil yang ada sekarang nggak asli lagi. Maka yang merupakan kalamullah adalah Al-Quran yang asli. Al-Quran semuanya asli. Kemudian Injil yang asli. Kemudian Taurat yang asliyah. Kemudian Zabur yang asli. Itu semuanya juga disebut kalamullah. Dengan pengertian apa? Lafaz yang diturunkan kepada sebagian para nabi. Pertanyaannya tadi, kenapa dia disebut kalamullah padahal dia bukan sifat kalam Allah? Kenapa? Karena dia berupa huruf, dia berupa bahasa, dia berupa suara. Lalu kenapa tetap disebut sebagai kalamullah? Jawabannya, yang pertama, karena Al-Quran atau lafaz-lafaz yang diturunkan itu, karena lafaz-lafaz yang diturunkan itu adalah ibaratun an kalamillah al-azali al-abadi. Karena lafaz-lafaz itu adalah ibarah. Ibarah itu sesuatu yang menunjukkan kepada kalam Allah yang azali abadi, yang bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Karena dia ibarahnya, karena dia sesuatu yang menunjukkan kalam Allah yang merupakan sifatnya, maka dia disebut sebagai kalamullah. Dan seperti itu dalam bahasa, ibarah dari sesuatu itu disebut dengan sesuatu tersebut. Ibarah dari sesuatu itu disebut dengan sesuatu yang diibarahi. Dalam bahasa apapun, bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab itu juga demikian. Ketika saya mengatakan misalnya ini apa? Ini qubbatul khadra. Ini bukan apakah ini yang sebenarnya bukan qubbatul khadra, tetapi ini adalah ibarah dari qubbatul khadra yang ada di Madinah, yang ada di Masjid Nabawi. Bukan ini qubbatul khadra. Ini ibarahnya, ini gambar. Ini adalah gambar yang menunjukkan qubbah khadra yang sebenarnya yang ada di Masjid Nabawi. Tapi meskipun dia bukan qubbah khadra yang sebenarnya, dalam mengungkapkannya dalam bahasa sehari-hari kita boleh mengatakan ini adalah qubbah khadra. Paham? Nggak salah. Dalam bahasa seperti itu tidak salah. Ketika di sini ada lafzul jalalah Allah, maka kita boleh mengatakan ini adalah Allah. Ini adalah Allah. Bukan artinya kita menyembah alif lam lam ha ini. Bukan huruf yang kita sembah sehari-hari. Bukan alif lam lam ha yang kita sembah. Tetapi yang kita sembah adalah yang ditunjukkan oleh lafzul jalalah Allah, zat pencipta alam semesta ini yang tidak serupa dengan makhluknya. Bukan huruf ini yang kita sembah, tetapi kita boleh mengatakan ibarah dari zat Allah dengan sebutan Allah. Ini adalah Allah. Paham? Jika di sini misalnya ada gambar sapi, misalnya, maka kita boleh mengatakan ini adalah sapi. Jika di sini misalnya ada gambar kambing, maka kita boleh mengatakan ini adalah kambing. Boleh kita mengatakan seperti itu. Secara bahasa diperbolehkan, sah, tidak ada salahnya. Tidak harus mengatakan
ini adalah gambar kambing, gambar sapi. Nggak harus ada gambarnya. Udah langsung bilang ini sapi, ini kambing, ini Qubbatul Khadra, ini Allah, ini manusia, itu boleh. Secara bahasa diperbolehkan. Demikian juga ini. Lafaz yang diturunkan, yang sebagian berupa bahasa Arab, sebagian berupa bahasa Suryaniyah, sebagian berupa bahasa Ibraniyah. Dia bukan sifat kalam Allah, tetapi dia ibarah dari kalam Allah. Dia ibarah dari kalam Allah. Karena itulah maka kita tetap menyebut ini adalah kalamullah. Acara MC-nya mengatakan acara berikutnya adalah pembacaan kalam ilahi. Kalam Allah. Tidak salah, sama sekali tidak salah. Tidak salah secara secara bahasa tidak salah, secara naqlan itu secara syara'an itu juga tidak salah. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an terkadang ketika disebut kalamullah maka yang disebut adalah al-lafzu al-munazzal, lafaz yang diturunkan. Terkadang begitu. Tidak selalu ketika disebut kalamullah di dalam Al-Qur'an maka yang dimaksud adalah sifat kalam Allah, tidak selalu begitu. Misalnya di dalam Al-Quran surat At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dikatakan hatta yasma'a kalam Allah. Apa artinya hatta yasma'a kalam Allah? Sampai mereka mendengar. Mendengar apa? Bukan mendengar kalam yang azali abadi, tetapi sampai mendengar mereka lafaz-lafaz Al-Quran. Lafaz-lafaz Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para nabi saja yang mendengar sifat kalam Allah, yang mendengar kalam Allah az-zati, itu hanya siapa? Hanya Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihi salam. Nabi-nabi yang lain nggak pernah mendengar kalam Allah. Maka bagaimana dengan dikatakan orang-orang musyrik, orang-orang kafir? Ya, pasti mereka tidak akan mendengar kalamullah di dunia ini. Mereka tidak akan mendengar kalamullah. Lalu di sini konteksnya tentang orang musyrik. Ketika mereka mengatakan mereka ingin atau sampai mereka itu mendengar kalam Allah, artinya mendengar huruf-huruf lafaz-lafaz Al-Quran. Bukan artinya sampai mereka mendengar kalam Allah yang azali abadi. Bukan itu. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran atau kalamullah itu juga disebut untuk ibarah dari sifat kalamnya yang dia berupa bahasa, berupa huruf dan berupa suara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifatan dengan sifat kalam. Kita katakan kalau seandainya Allah tidak bersifatan dengan sifat kalam, maka dia bersifatan dengan sifat kebalikannya. Apa sifat kebalikan kalam? Yaitu apa? Bisu. Bisu. Tidak berbicara, bisu. Dan bisu itu adalah sesuatu yang naqas, sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi makhluk saja tidak layak, apalagi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala al-khaliq. Jika dikatakan si fulan bisu, maka sudah terasa apa? Ada cacat. Ada cacat pada orang tersebut, ada aib pada orang tersebut.
Dia perempuan yang cantik, cantik secara fisik, hidungnya bagus, matanya bagus, bibirnya bagus, wajahnya bagus, tangannya bagus, kakinya bagus, tapi dia bisu. Maka di sini ada apa? Cacat. Ada sesuatu yang cacat. Yang asalnya dia menginginkannya menjadi tidak menginginkannya karena apa? Ada aib, ada sesuatu yang kurang pada diri dia, yaitu dia tidak berbicara, dia tidak tidak bisa bicara atau bisu. Bagi manusia saja, bagi makhluk, bisu adalah sifat naqas, sifat yang kurang, sifat yang tidak layak baginya. Apalagi jika dinisbatkan kepada Allah, maka nggak mungkin Allah tidak bersifatan dengan sifat kalam. Pasti secara akal Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifatan dengan sifat kalam. Sedangkan dalil naqli, dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifatan dengan sifat kalam, maka jumlahnya sangat banyak sekali. Di dalam Al-Quran jumlahnya sangat banyak sekali. Di antaranya yang sering dijadikan sebagai dalil adalah tentang Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu, dan Allah telah memperdengarkan kalamnya. Wa kallama, Allahu artinya Allah telah memperdengarkan kalamnya. Faham? Wa kallamallahu artinya Allah telah memperdengarkan kalamnya. Musa terhadap Nabi Musa. Taklima dengan benar-benar. Artinya benar-benar Allah itu memperdengarkan kalamnya yang azali abadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Nabi Musa alaihissalam dijuluki dengan Musa kalimullah. Musa yang pernah mendengar kalam Allah yang azali dan abadi. Nabi Musa pernah mendengar kalam Allah yang bukan bahasa, bukan huruf dan juga bukan suara. Sebagaimana juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Mi'raj. Di malam Mi'raj Nabi Muhammad mendengar kalamullah yang bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara. Di antara yang dipahami oleh Nabi Muhammad ketika itu adalah perintah sholat 5 waktu. Itu beliau mendengarnya langsung dari kalam Allah yang bukan bahasa, bukan huruf dan juga bukan suara. Sehingga Nabi Muhammad juga disebut kalimullah. Nabi Muhammad yang pernah mendengar kalam Allah yang azali abadi. Ini dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah bersifatan dengan sifat kalam yang azali dan abadi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Qala, Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka, sesungguhnya aku memilih kamu 'alan nasi, atas manusia seluruhnya. Dipilih Nabi Musa alaihissalam, dipilih untuk apa? Birisalati, untuk mengemban risalah Allah, dijadikan sebagai seorang rasul, wa bikalami, dan beliau dipilih sebagai orang yang diberikan kekhususan oleh Allah, bisa mendengar kalam Allah yang bukan bahasa, bukan huruf dan bukan suara. Ada lafaz langsung apa? Wa bikalami, dengan kalamku. Berarti Allah bersifatan dengan sifat kalam. Wa kallamallahu Musa taklima, menunjukkan Allah bersifatan dengan sifat kalam. Demikian juga ayat yang kedua. Dalam hadis
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman wala hijabun yahjubuhu." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pada hari kiamat Allah akan memperdengarkan kalamnya kepadanya. Tidak ada di antara dia dan Allah turjuman, ya, penerjemah. Nggak ada yang menerjemahkan. Wala hijab, tidak ada hijab di antara dia dan Allah. Nanti di akhirat pada hari kiamat. Indal hisab, ketika dihisab, Allah Subhanahu wa ta'ala memperdengarkan kalamnya kepada setiap manusia. Yang kafir maupun mukmin semuanya mendengar kalam Allah. Nah, bedanya apa? Kalau orang mukmin ketika mendengar kalam Allah, maka mereka bergembira, mereka bahagia mendengar kalam Allah. Tetapi orang kafir ketika dia mendengar kalam Allah, dia gemetar, dia ketakutan. Kenapa? Dia banyak dosa. Dia kufur kepada Allah. Maka ketika mendengar kalam Allah, dia sangat ketakutan. Sangat hebat ketakutannya ketika itu. Ketika mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Takribnya, pendekatannya. Kalau kamu dipanggil oleh misalnya ustadz, kamu nggak punya salah. Maka kamu datang dengan santai. Karena kamu akan tahu, akan mendengar kata-kata yang menyenangkan. Tetapi jika kamu memiliki salah, kamu tahu, kamu dipanggil karena kesalahan kamu, maka bisa jadi kamu akan terkencing-kencing di jalan karena ketakutan, atau kamu akan gemetaran. Belum diberitahu, belum ustadz belum ngomong, kamu sudah gemetar duluan. Nah, orang-orang kafir ketika mereka mendengar kalam Allah, mereka ketakutan. Nah, sementara orang-orang mukmin ketika mendengar kalam Allah, mereka bahagia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu sudah habis, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tentang kalam Allah, pembicaraannya sebenarnya masih panjang, tetapi kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.